Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala seluruh urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tamanya di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Semoga hidupnya berkah selalu ya. Amin. Dan yang baru saja menemukan channel Mom Faiz Kenji, aku ucapkan selamat bergabung dan salam kenal tentunya dari Mom Faiz Kenji di Sumatera Utara, Kota Medan. Hai semuanya. Alhamdulillah ya Mams, hari ini aku masih bisa share kegiatanku yang diawali dengan unboxing paketan. Nah, di sini ada paketan kayak dispenser beras gitu. Ini aku baru pesan seminggu yang lalu. Nah, hari ini baru nongol dan langsung aku unboxing aja ya. Dan kenapa aku beli dispenser beras ini? Karena menurut aku dispenser beras ini sangat praktis gitu ya Mams, dan tidak bisa maksudnya itu mudah gitu digunakan. Jadi tinggal dipencet aja tombolnya, berasnya itu pun langsung keluar gitu, tanpa kayak sebelumnya aku memakai kayak toples gitu kan, toples yang agak sedang itu tempat-tempat gue. Jadi agak ribet gitu buka tutup toplesnya. Nah, di sini pun aku Masya Allah sudah memilikinya seperti teman-teman yang lainnya. Nah, di sini pun juga tadi aku ada unboxing kayak vitamin gitu, vitamin C, biar supaya aku tetap sehat untuk membuat kontennya yang lebih bagus dan lebih bermanfaat lagi tentunya ya kan Mams. Nah, di sini pun aku mau bercerita atau mengasih tips dan saran untuk teman-teman bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang baik di keluarga kecil kita begitu. Oke, pekerjaan mengurus rumah tangga dan keluarga bukanlah tugas yang mudah ya kan Mams. Hal ini tak lepas dari peran seorang ibu rumah tangga di keluarga kecilnya. Di sini pun aku ada 6 mau menyebutkan aktivitas bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk keluarganya. Oke, pertamanya di sini memasak sebetulnya termasuk kegiatan yang sangat menyenangkan. Pastikan ibu memasak dan menyiapkan makanan itu yang bergizi dengan menerapkan unsur 4 sehat 5 sempurna. Betul ya kan Mams? Nah, jika belum ahli memasak, nggak perlu khawatir, karena bisa pelan-pelan belajar untuk menerapkan berbagai resep masakan yang mudah dari buku atau search Google gitu ya kan Mams. Cobalah untuk mencoba berbagai macam resep masakan agar pak suami dan anak tak mudah bosan begitu memasak memasak sayuran yang kita masak gitu ya Mams. Dan buatlah menu sarapan yang memang praktis namun menyenangkan dan bergizi gitu. Pasalnya sarapan pagi dapat memberikan asupan nutrisi yang nantinya berguna untuk menjalani aktivitas keseharian kita. Nah, di sini untuk makan siangnya teman-teman bisa mengkombinasikan atau membandingkan karbohidrat lauk pauk yang tinggi proteinnya kayak sayuran hijau dan buah gitu. Sementara saat makan malam menghindari makanan yang berlemak dan pedas karena sulit dicerna tubuh kita juga kan. Nah, jenis makanan tersebut juga akan membuat kualitas tidur menjadi terganggu. Menghindarkan masakan yang lezat dan bergizi merupakan bentuk perhatian serta kasih sayang dari teman-teman untuk keluarga tercintanya. Begitu ya Mams, sudah paham ya? Dengan aku yang sedang memasak menu makanan siang ini, di sini pun aku tadi ada merebus
kayak daging ya kan. Jadi udah aku rebus itu lama, dan aku itu ngerebusnya pakai bawang merah, bawang putih, serta ku campur juga jahe dan serai gitu ngerebusnya agar tidak amis dan terasa gurih gitu dagingnya ya kan Mams. Nah di sini pun rencanaku aku itu mau buat sambal ijo dendeng sapi gitu. Nah setelah aku geprek semua dagingnya itu tadi, langsung saja aku goreng. Sudah aku panaskan minyak, dan di sini nggak perlu lama ya Mams untuk menggoreng dagingnya ini, karena tadi kan sudah lama kita rebus. Jadi ini tunggu kayak kecoklatan seperti ini, dan aku skip aja videonya. Setelah itu aku angkat dan aku tiriskan. Dan sebelumnya tadi di sini aku sudah merebus cabenya dan perbawangannya sudah aku giling juga. Setelah itu ini tadi untuk menggorengnya aku goreng dulu bawang ya kan, kayak bawang iris. Jadi ditunggu dia agak kecoklatan lalu dimasukkan irisan cabai juga. Setelah agak mengering dia, langsung aku masukkan yang cabai yang udah aku giling tadi ya Mams. Setelah itu ditambahkan asam jawanya 2 biji saja, dan sedikit air kuah bekas rebusan si daging itu tadi biar enggak terlalu kering gitu ya. Oke lanjut, di sini sudah mateng, langsung saja aku pindahkan ke piring biar cepat dinginnya gitu ya Mams, dan bisa langsung masuk ke dalam wadah penyimpanan tempat sayur. Nah menu masakan teman-teman di siang harinya apa? Kalau Mom Faiz boleh tahu? Nah jangan segan-segan untuk komen di video ini ya Mams. Terima kasih. Oke lanjut, di sini pun tips yang kedua, menghabiskan waktu bersama anak-anak tercinta. Luangkan waktu untuk anak-anak juga perlu dilakukan ya kan Mams. Bimbing mereka untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Selain itu, ajarkan juga anak kita mengenai hal-hal positif yang akan berguna untuk masa depannya kelak nanti. Tanyakan setiap kesulitan yang dialami anak-anak kita ketika di sekolahnya. Teman-teman hanya perlu memahami dan mendengarkannya saja tanpa menghakimi atau memarahi si buah hati ya. Nah, dengan begitu anak akan merasa nyaman dan percaya, sehingga dia bisa lebih terbuka serta sering mengungkapkan isi hatinya kepada kita, orang tuanya, atau anggota keluarga lain di rumah, begitu ya. Nah, selain itu, cobalah untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di akhir pekan. Jauhkan sejenak ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan dan positif, seperti menemukan hobi baru atau sekedar mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama gitu ya Mams. Oh ya Mams, di sini aku bukan mempatokkan gadget atau handphone gitu ke anakku ya, melainkan dia di sini kalau lagi makan begitu harus dikasih HP gitu biar dia supaya makan. Jadi apapun keinginan anak jangan kita terus menghakiminya ya ataupun memarahinya. Jadi nanti takut menimbulkan trauma baginya. Kasihkan saja sama dia, tapi ngomongnya itu butuh pelan-pelan. Jadi nanti setelah dia selesai makan gitu, langsung aku minta pelan-pelan HP-nya gitu. Jadi dalam satu hari itu cukup 2 jam saja bermain HP. Bukan kita larang, bukan, tetapi dikurangi waktunya seperti itu. Inilah caraku membuat suasana makan yang menyenangkan untuk anakku ya Mams. Bukan hanya jenis makanan yang akan diingat. Nah, suasana pada saat makan juga akan terkenang selalu oleh si kecil ya. Menu sederhana seperti nasi dan telur dadar saja pun sudah cukup, asalkan suasana makan terasa santai, tidak buru-buru, penuh gurauan serta canda dan tawanya. Lanjut, tips yang ketiga,
mengungkapkan dan mengekspresikan rasa cinta untuk anak dan suami. Nah, di sini jangan pernah ragu untuk mengungkapkan rasa cinta untuk keluarga ya. Tak ada salahnya untuk memberikan pelukan atau ciuman ke suami dan anak-anaknya. Dan di sini perlu diingat juga ya, Mam, bahwa kasih sayang dari seorang ibu akan membuat satu keluarga merasa bahwa rumah merupakan tempat paling aman dan nyaman di dunia ini. Betul kan, Mas? Selain itu, teman-teman juga sesekali bisa menjalin hubungan komunikasi dengan seluruh anggota keluarga di rumahnya. Nah, jagalah komunikasi yang baik dan selalu bersikap terbuka perlu diterapkan juga ya, Mams. Ungkapkan setiap keluhan dan kekhawatiran kita dalam hati dan pikiran ibu. Nah, setelah itu, apabila memang ada, ekspresikan perasaan tersebut di waktu dan cara yang tepat. Tips yang keempat, memberikan sedikit ruang untuk suami. Nah, di sini melakukan aktivitas bersama keluarga memang baik, namun suami juga butuh ruang untuk sendiri. Pasalnya, terlalu bergantungan pada suami bisa membuat hubungan jadi tidak sehat gitu ya, Mams. Atau biarkan suami melakukan hobi atau kegiatan kesukaannya apabila sedang ada waktu luangnya atau hari libur gitu. Selain itu, jangan larang suami, teman-teman, untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman lama atau rekan kerjanya gitu ya kan, asalkan kita selalu berpikir positif saja dan asalkan memang sesuai dengan porsi yang sudah didedikasikan bersama gitu. Nah, ingat ya teman-teman, memberi ruang pada suami bukan berarti mengabaikannya atau terkesan cuek. Biarkan suami berinteraksi dengan waktunya. Nah, sementara itu teman-teman bisa menjadi pendengar yang baik. Tips yang kelima, bertanggung jawab atas rumah dan seisinya. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidaklah mudah ya kan, Mams. Butuh keterampilan khusus. Nah, terutama kemampuan mengatur dan mengorganisir waktunya, membereskan rumah hingga menyiapkan seluruh kebutuhan suami dan sang anaknya merupakan rutinitas keseharian yang dilakukan secara rutin ya kan, Mams. Nah, tanpa keahlian tersebut, teman-teman ataupun kita bisa kewalahan dan mudah stres juga ya kan, Mams. Pada akhirnya ini akan mempengaruhi kondisi diri sendiri karena sering mengomel dan membuat suasana di rumah jadi kurang harmonis. Pada dasarnya, ibu rumah tangga itu perlu memegang kendali atas semua hal yang terjadi di rumahnya gitu. Maka dari itu, buatlah perencanaan dan waktu yang sesingkat ataupun serinci mungkin. Nah, saat malam hari, gunakan waktu dengan baik agar bisa menyusun apa saja hal yang harus dilakukan besok. Contohnya bangun pagi, membuat sarapan untuk keluarga, menyiapkan perlengkapan kerja Pak suami. Nah, mengasuh dan menemani anak-anak belajar serta bermain, lalu bisa membereskan rumah. Semuanya harus memiliki pembagian waktu yang jelas ya, Mams, sehingga ibu rumah tangga bisa tahu kapan harus beristirahat. Begitu. Tips yang keenam, mengatur uang belanja dan keluarga dengan baik. Sebagai ibu rumah tangga, hindari kebiasaan boros ya, Mams. Penggunakan uang pemberian suami dengan efektif dan efisien mungkin untuk seluruh keperluan rumah tangganya. Dan di sini ibu rumah tangga itu harus pintar-pintar mengatur keuangan dan berhemat. Lanjut, pakailah uang belanja sesuai kebutuhan ibu dan setiap anggota keluarga.
Catat juga pemasukan yang diterima tiap bulannya dan buat catatan terkait berbagai pengeluaran kayak budgeting gitu ya Mams. Dan jangan lupa sisihkan juga sedikit untuk menabung. Selain itu, ibu rumah tangga juga bisa mencoba menambah penghasilan tambahan lewat usaha kecil-kecilan ataupun kayak seperti kita ini yang membuat video sebagai konten kreator yang bisa menghasilkan sedikit penghasilan begitu ya. Dan tak ada salahnya juga untuk menjalani bisnis rumahan dengan modal kecil, tapi harus cocok juga dilakukan ibu rumah tangga. Contohnya saja membuat berbagai kerajinan tangan, membuka jasa laundry ataupun catering, hingga bisnis online kecil-kecilan gitu ya Mams. Bisnis online shop gitulah ya kan. Dan pada umumnya keuangan dalam sebuah rumah tangga dipegang kendalinya oleh ibu rumah tangga juga. Dan oleh karena itu ibu rumah tangga hendaknya pandai mengatur segalanya agar berapapun adanya uang tersebut bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya kan Mas? Alangkah baiknya, akan semakin baik lagi jika kamu menjadi ibu rumah tangga yang punya penghasilan sendiri ya kan, tanpa mengandalkan dan mengharapkan gaji dari suami gitu ya Mams. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu harus pandai-pandai sekali mengatur keuangan tanpa kita bekerja di luar sana. Tapi sebaiknya juga kalau kita ingin punya penghasilan sendiri, marilah mulai dari sekarang kita itu bisa untuk membuat kerajinan tangan ataupun keahlian masing-masing ya. Oke, sekianlah 6 tips menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk keluarga tercinta. Nah, di sini jika ada kritik dan saran boleh kali disampaikan ya Mams. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.